saya selaku JGP Angkatan 10 juga mempunyai salah satu program, di mana program ini adalah program tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, yaitu kebiasaan pagi atau Ikro Fajar. Seperti apa programnya bisa disimak. Saya juga melakukan pendekatan budaya apresiatif menggunakan kerangka baca yang sudah dijelaskan. Nah, di sini sudah terlihat di sana. Ini adalah rancangan program saya melalui Banja. Nah, rancangannya seperti ini. Bentar saya besarkan. Nah, mengapa perlu melatih dan mengembangkan keterampilan literasi pada murid? Nah, guru mengambil literasi di sini mengapa? Judulnya dulu ya, harusnya tahu ya judulnya. Judul programnya apa sih guru? Guru akan memperlihatkan video terkait program guru. Sekalian, ini program yang guru terkait. Terdengar Pak Pandia? Kalau belakang suara saya sampai program yang berdampak pada murid ini, guru mempunyai salah satu prakarsa perubahan namanya. Prakarsa perubahan itu merupakan dari dasar filosofi di Dewan Bara, di mana kita harus bersama-sama mewujudkan adanya kemajuan dari pendidikan. Nah, komponen apa saja yang perlu guru capai? Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena literasi itu bisa menunjukkan kepemimpinan murid agar kita lebih mencintai diri kita, mencintai Tuhan kita, dan juga mencintai apa yang ada di sekitar kita. Pastinya juga harus berakhlak mulia. Kemudian mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong agar murid itu bisa bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di masa depan. Kemudian kreatif, di sini menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu komponennya. Kemudian prakarsa perubahannya itu, ini karakteristik lingkungan yang mendukung, sudah pasti banyak sekali lingkungan yang mendukung ya, murid, kemudian orang tua, wali murid, juga lingkungan dari Bapak Ibu Guru atau Dewan Guru yang memberikan motivasi dan evaluasi bagi saya nanti terkait keterlaksanaan program kepemimpinan murid. Nah, untuk prakarsa perubahannya ini, prakarsa perubahannya melatih dan mengembangkan keterampilan literasi murid melalui program ekstrakurikuler komunitas GELI. GELI kan? Oke, komunitas GELI. Namun guru itu sengaja, mungkin nanti bisa ada masukan mungkin diganti ibu akroninya, ya. Jadi masih rancangan, tidak lanjutnya nanti ada apa belakang. Mengapa Bu Guru mengambil program ini? Jadi Bu Guru dalam program ini namanya program komunitas GELI, Gemar Literasi, di mana itu tujuannya untuk melatih dan mengembangkan keterampilan literasi murid. Literasi di sini bukan literasi hanya membaca, ya. Literasi itu luas. Literasi itu bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, literasi budaya, literasi agama, kemudian juga bisa literasi alam, ya. Langkah pertama tadi yang bagian yang disebutkan oleh Pak Ibu tadi ada pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi dengan menggunakan pendekatan diri apresiatif. Nah, bagian ini apa saja yang tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal. Berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, pentingnya melatih dan mengembangkan keterampilan literasi murid. Nah, kenapa penting? Di sini Bu Guru akan jelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya adalah hasil rapor pendidikan kita di bidang literasi itu masih merah. Meskipun sudah tingkat Bapak Kepala ya, memang sudah tingkat karena ada pembiasaan
literasi. Nah dari situ selain juga hasil wawancara dari Dewan Guru, banyak sekali anak-anak ternyata berpotensi untuk membuat produk literasi. Ada yang suka membuat pantun, benar atau tidak? Membuat puisi, ya, lagu, nah itu juga literasi ya. Kemudian ada juga yang pintar membaca Al-Quran. Nah itu juga guru ingin memberikan suatu wadah. Jadi untuk literasi ini bukan saja meningkatkan yang tidak bisa membaca, tapi juga suatu aplikasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagi yang belum bisa baca bisa membaca, bagi yang sudah bisa membaca lebih bisa memahami bacaan, bagi yang sudah bisa memahami bacaan dia bisa menghasilkan suatu program. Misalkan Lindi senang sekali membuat lagu. Nah itu bisa di komunitas ini dikembangkan. Nanti dibina oleh pembina dari komunitas ini. Nah pembinanya dari siapa? Nanti guru jelaskan ya. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru. Nah yang sekarang juga saya hadirkan di sini ada Bapak Ibu guru dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, Mulok, di mana Mulok juga mengangkat budaya lokal, sehingga bisa mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan murid dalam bidang literasi. Ya, misalkan nih di salah satu dari kelas 789 ada yang bisa menulis dengan menggunakan aksara-sasa. Bisa pintar berpidato menggunakan bahasa Sasak. Nah, disitulah nanti murid-murid bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian berdiskusi dengan seluruh guru, mengidentifikasi hal yang menarik dan juga murid ini. Yang menarik apa? Kira-kira di dalam komunitas itu apa yang akan dikembangkan? Apakah ada hafalan program menghafal Al-Quran, atau ada program berpidato dengan bahasa Inggris, atau mungkin membuat suatu cerita ya, atau diary gitu ya, diary terkait kegiatan-kegiatan di sekolah menggunakan bahasa-bahasa yang kalian sukai. Ya, itu bisa. Nah, nanti guru akan meminta pendapat dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, kemudian wali murid dan juga dari anak-anak. Ya, nanti berikan masukan kepada guru seharusnya sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Ya, jadi nanti sebagai bahan pertimbangan guru untuk pelaksanaan program. Waktu yang diperlukan antara 3 sampai 4 hari karena kita akan berdiskusi secara mendalam terkait ini. Murid. Nah, mencarinya di mana referensi dari Google. Bisa kita melihat juga dari sekolah lain. Contoh salah satunya ada di SMP Negeri 1 Sekotong. Di sana ada ekskul Mading. Nah, Mading ini dibuat sebagai suatu ekskul sehingga mewadahi anak-anak untuk berkreativitas. Ya, berkreativitas merancang atau menyusun hasil produknya itu di suatu mading. Nanti dibantu oleh wali kelas. Nah, itu yang membuat guru mempunyai ide. Kalau mading kan hanya sebatas tulisan. Bagaimana kalau misalnya anak-anak lebih suka bermain peran? Mesti pengen ada karakter, teatrikal. Nah, di komunitas itu kan nanti diwadahi. Jadi difasilitasi.
oleh sekolah. Nah, ekskul ini juga pastinya nanti untuk waktunya juga bisa didiskusikan dengan wali murid gitu. Kapan? Misalkan tidak terlalu sore karena anak-anak terlalu jauh misalkan rumahnya dari sekolah, jadi tidak bisa sampai sore. Itu nanti guru berharap orang tua wali murid nanti memberikan masukannya. Baik, kemudian guru juga akan mengambil ya langsung pengalaman. Jadi guru akan di SMP 1 Potong, guru akan lihat langsung bagaimana cara mengorganisasikan komunitas tersebut, komunitas mating tersebut. Misalkan kemarin sempat guru ngobrol dengan guru yang ada di SMP 1 Potong, guru Alma, selaku pembina mating. Itu organisasi untuk komunitasnya itu dari anak-anak. Jadi ketua komunitasnya dari anak-anak, wakilnya anak, bendaharanya anak-anak. Anggotanya siapa? Ya juga dari anak-anak. Ya nanti diberikan angket teman-temannya, siapa yang suka berliterasi, suka bermain drama, suka membuat pantun, silakan ikut komunitas. Begitu ya. Jadi nanti ada kolaborasi dan juga ada didampingi oleh pastinya bapak ibu guru. Harapannya kalau ada komunitas ini bisa berjalan dengan baik, sehingga guru juga meminta nanti bapak ibu guru yang lain atau komunitas gubuk yang ada di sekolah mengawal keterlaksanaan program ini dan juga bisa mengevaluasi dan merefleksi kurangnya apa sih program ini, kedepannya seperti apa, butuh modalnya apa, modal finansial. Kalau modal buku banyak ya, kita punya buku di perpustakaan banyak sekali, sumber-sumber belajar juga banyak. Nah, apa kurangnya nanti ya menjadi harapan guru, masukan-masukan dari bapak ibu guru sekalian dan juga anak-anakku dan bapak ibu wali murid. Kemudian dari programnya Ibu Agustin, jadi sudah merangkul semua program-program yang sudah kita laksanakan di sekolah seperti kebiasaan pagi, kemudian tadi disebut ekstrakurikuler, kemudian yang disebut lagi ada mading tadi ya, itu bagus. Nah, nanti kalau memang mau mengambil itu, dibuat judul memang apa ya, kecil tetapi dapat besar. Jadi mainkan di judul, ya, judul kegiatan itu. Jadi walaupun kegiatannya wah, tapi judulnya nggak menarik, ya nggak bisa juga. Nah nanti enaknya nanti ketika kita publis, ya, ini kan kita akan kita publis lewat medsos, ya. Nah, semua ini akan kita publikasikan lewat, apalagi kita sudah punya website sekolah. Nah bagaimana kemudian judul kegiatan itu supaya menarik kita buat. Misalkan tadi mading, ya. Alhamdulillah dulu itu yang saya angkat juga Bu. Kebetulan saya mengangkat judulnya, mengambil judulnya begini, kreativitas tanpa batas melalui mading kelas. Saya dulu begitu. Nah sampai itu saya bawa ke gelar karya di Aruna kita dulu. Alhamdulillah. Ya, bagaimana modelnya? Jadi mading kelas itu majalah dinding, bukan di dinding, tidak hanya melulu di dinding. Bisa kita manfaatkan dinding sekolah itu bisa, tapi bisa juga kita fleksibel, ya. Bisa menggunakan karton, bisa menggunakan kain-kain bekas, bisa, atau stilo bisa dimanfaatkan. Karena kan anak-anak ini kan variatif, semuanya variatif. Nah, sekolah itu bisa dijadikan
Kalau saya mengatakannya itu mau dibuat kayak mall, silahkan. Silahkan, sekolah bisa dibuat semenarik mungkin ya. Literasi bisa saja kan. Tadi geli ya, gemar literasi. Nah, geli geli menciptakan literasi berbasis hati. Nah, bisa saja seperti itu ya. Judul contoh saja ya, gemar literasi ya. Itu masukan dari saya. Mungkin ada nanti masukan dari Bapak Ibu guru, bahkan dari siswa, apa maunya silakan ya, beri masukan kepada Bapak Ibu. Dari murid Niki, silakan Pak. Pak, oke silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya dari orang tua siswa yang mewakili orang tua siswa murid. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan dana program literasi tersebut. Apakah ada dana yang dikeluarkan dari murid? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya menanggapi Pak Kepala ya, biar tidak terlalu lama. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Untuk dana, tadi kita memanfaatkan aset yang sudah ada. Nah, aset kita tadi kan untuk finansial tadi ada 3 ya. Ada 3 aset. Ada dana boskim dan juga ada iuran kas kelas. Nah, kalau untuk program literasi ini meskipun ini ekskul, itu tidak mengambil atau meminta dana lagi dari orang tua maupun dari murid. Jadi itu sudah program dari sekolah, sehingga memang sudah akan nantinya akan dianggarkan dari dana BOS untuk kegiatan siswa. Karena untuk pembina pun kita mengambil atau memanfaatkan aset yang ada, yaitu pembina dari Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI ataupun MULOK. Jadi tidak membutuhkan dana di luar aset yang sudah kita aset finansial yang sudah kita miliki. Mungkin itu ada dari Bapak Ibu Dewan Guru. Oke, silakan Pak Jabar. Ya, terima kasih banyak Bu Guru atas waktunya. Mohon izin Pak Kepala. Jadi yang memberi masukan, bukan masukan sih istilahnya, nanti kita akan berkolaborasi untuk memberikan hal ini. Jadi kalau menurut saya dalam pengembangan literasi itu kan hal yang paling dasar adalah membuat siswa itu berkemampuan dalam membaca. Nah, jadi kalau anak-anak kita sudah tahu levelnya sampai di mana. Kalau dalam bimbingan saya kan berbeda nih untuk memfasilitasi semua kebutuhan besar ini, memang di dalam literasi itu juga perlu adanya asesmen. Karena setiap anak itu kan punya ketebalan masing-masing dalam membaca. Jadi bisa juga nanti kita adakan, nanti bisa kita bicarakan program ini. Bisa juga nanti sebagai bentuk untuk mewujudkan sosio-emosional anak-anak. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan, misalkan dalam membuat puisi, mereka bisa menampilkannya di teman-temannya yang lain. Dan rasa program yang sederhana seperti itu dan kerjasama yang solid itu akan berdampak sekali pada kemampuan literasi yang ada di kita. Itu saja. Baik Pak Jabar, terima kasih yang masukannya luar biasa. Memang butuh kolaborasi baik program apapun itu yang ada di sekolah, memang butuh. Dan yang kedua adalah asesmen, betul sekali. Asesmen ini juga sebagai tolak ukur untuk kompetensi literasi anak-anak, sehingga kita bisa mencari mana anak-anak yang memang membutuhkan untuk pendampingan untuk sekedar membaca ataukah sudah mempunyai keahlian masing-masing di bidangnya. Oke, terima kasih Pak Pejabat. Satu lagi mungkin dari perwakilan murid bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, itu pakai mic-nya tinggi. Oke, terima kasih. Silakan. Saya merasa senang karena dengan program ini kami para siswa dapat menemukan hobi dan mengembangkan bakat. Mungkin itu saja Yang mana itu? dari program ini. Dan Mungkin
semoga program ini kedepannya bisa memfasilitasi atau meningkatkan ya kepemimpinan murid, karena memang program ini pada hakikatnya adalah dari murid yang melaksanakan murid dan untuk murid juga. Jadi guru di sini hanya memberikan suatu ide dan juga mendampingi untuk bagaimana jalannya program dan juga mendukung. Mungkin itu saja cukup.